Melihat profil Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAD, rasanya kita semua harus lega. Jenderal Dudung bukan kaleng-kaleng, dia ada di waktu yang tepat dan tempat yang juga tepat. Sekitar tahun 2012-an, saya begitu khawatir melihat nasib negara kita ini ke depan. Api perang Suriah menjalar kemana-mana termasuk ke Indonesia. Gerakan-gerakan untuk mendukung pemberontak di Suriah dimainkan oleh para kelompok radikal berbaju agama dan organisasi amal di Indonesia. Mereka menggaungkan dukungan dan donasi supaya pemberontak Suriah bisa menang dengan melakukan kudeta kepada pemerintah sah di Suriah Bashar al-Assad. Yang saya khawatirkan adalah ketika tentara nasional kita bisa disusupi oleh kelompok radikal itu dengan samaran agama. Jejak di seluruh dunia sudah mengajarkan kita bahwa kudeta tidak pernah berhasil jika tidak menguasai tentara. Kenapa? Karena tentara memegang senjata dan memungkinkan untuk melakukan pemberontakan. Suriah dipenuhi oleh prajurit-prajurit yang disersi dengan bergabung bersama pemberontak itu. Dan mereka terpengaruh dengan isu agama bahwa presiden mereka berasal dari mazhab Syiah yang harus diperangi karena halal darahnya. Penyusupan kelompok radikal berbaju agama di TNI ini bukan isu baru, bahkan sudah lama. Mereka menyusup lewat pengajian, berbaju ulama, dan mencuci otak para perwira untuk bergabung bersama mereka melawan pemerintah. Bukan hanya pengajian di markas komando saja, bahkan lewat pengajian istri-istri para tentara. Kita pasti masih ingat ketika Panglima TNI Andika Perkasa yang waktu itu masih menjabat sebagai KSAD mencopot Dandim Kendari yang baru dilantik hanya karena istrinya memposting kepuasan ketika Menko Polhukam waktu itu Wiranto ditusuk oleh teroris. Dari sanalah banyak orang akhirnya sadar kalau internal TNI begitu rentan disusupi atas nama agama lewat keluarga mereka. Dan itu menakutkan karena kalau TNI yang memegang pasukan bersenjata menjadi radikal karena pengajian yang salah. Apalagi melihat kiprah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang ketika pensiun baru kelihatan misinya. Sibuk bicara komunis tanpa pernah bisa membuktikan benarkah komunis itu masih ada. Bahkan Gatot Nurmantio dikabarkan dekat dengan kelompok radikal berbaju agama itu untuk tujuan dan misi pribadinya. Mau ngomong apa coba pada saat itu? Dia Panglima TNI, seorang jenderal, punya anak buah yang memegang senjata, tapi punya kedekatan dengan orang-orang yang selama ini sibuk berteriak menyuruh mundur presiden, Panglima tertingginya. Jenderal Dudung membalikkan semua persepsi dan ketakutan publik ketika waktu dia menjabat sebagai Pangdam Jaya, dia memerintahkan untuk mencopot baliho Rizik Syihab yang dipasang di mana-mana. Perintah Dudung Abdurrahman pada waktu itu membuat para kadrun itu kaget karena mereka selama ini merasa sudah memegang TNI Angkatan Darat untuk menghadapi polisi yang selama ini menyerang mereka. Dari sanalah muncul kebencian kepada Dudung Abdurrahman yang dianggap menghalangi gerakan mereka. Tambah kecewa lagi mereka ketika Jokowi akhirnya menaikkan pangkat Jenderal Dudung begitu cepat. Dari Pangdam menjadi Pangkostrat dan sekarang menjadi KSAD. Bisa jadi sesudah jabatan Andika Perkasa selesai karena pensiun, Dudung Abdurrahman menjadi Panglima TNI dan kekuasaannya akan semakin besar. Ini berbahaya untuk kelompok radikal itu yang sekarang semakin terpojok. Naiknya pangkat Jenderal Dudung dengan cepat adalah strategi yang sangat jitu. Seperti ada sebuah grand strategi untuk mulai menyingkirkan loyalis Gatot Nurmantio yang masih bercokol di TNI. Penting sekali peran Dudung Abdurrahman pada situasi seperti ini. Sebentar lagi tahun pemilu, situasi tidak boleh seperti dulu tahun 2019 ketika banyak dari anggota yang dipengaruhi oleh para purnawirawan yang berpihak. TNI harus bersih dan netral. Tugasnya hanya menjaga keamanan negara dan harus jauh dari kepentingan politik praktis sebagian orang. Jadi, kalau akhirnya Jokowi memilih Jenderal Dudung Abdurrahman nanti sebagai Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang sudah memasuki masa pensiun,
Itu bukan pilihan salah. Ini bukan tentang bagi-bagi peluang bahwa ini bagian dari TNI Angkatan Laut atau TNI Angkatan Udara. Tapi seorang presiden tentu butuh orang yang dia percaya untuk mengamankan situasi, bukan orang yang sama sekali tidak dia kenal. Itu pilihan wajar dan manusiawi dan tidak perlu diperdebatkan sama sekali. Wawancara Deddy Corbuzier dengan Jenderal Dudung Abdurrahman di podcastnya semakin menunjukkan siapa KSAD kita sebenarnya. Orangnya sangat nasionalis dan tidak terpengaruh oleh cuci otak kelompok agamis. Dari wawancara itu terlihat Jenderal Dudung adalah seorang yang punya pengetahuan agama yang kuat berdasarkan akal, bukan dogma belaka. Cara dia menyampaikan kalau doa yang dia lakukan tidak perlu pakai bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab, secara logika nggak ada yang salah. Bukan maksud Dudung memanusiakan Tuhan, tetapi sebuah pesan bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha. Ia yang menciptakan manusia, masa dia tidak tahu bahasa masing-masing manusia? Masa hanya karena tidak bisa berbahasa Arab, kita nggak bisa masuk surga? Ucapan Jenderal Dudung bahwa Tuhan bukan orang Arab sekaligus mematahkan propaganda kelompok radikal yang selalu menempatkan orang Arab di atas segalanya. Hanya karena dia keturunan Arab, bisa berbahasa Arab, dan Nabi Muhammad adalah orang Arab, tidak menjadikan apapun yang berbau Arab adalah sempurna. Bahkan sejarah Islam mengabarkan bahwa musuh Nabi juga orang Arab, bisa berbahasa Arab juga. Jadi apa istimewanya Arab dibandingkan kita yang hanya bisa berbahasa Indonesia? Gak ada. Dan Jenderal Dudung Abdurrahman mengingatkan kita bahwa sejatinya kita dan semua manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Yang membedakan kita di hadapan nanti bukan karena rasnya, bukan karena nasab atau garis keturunannya, tapi apa amalan yang kita perbuat di dunia. Begitulah inti pesannya. Pesan dari seseorang yang memakai akal dalam beragama sehingga tidak mudah untuk dicuci otaknya. Sekali lagi, saya lega melihat KSAD kita ini dan melihat potensi amannya Indonesia ke depan. Begitulah seharusnya seorang pemimpin bisa memayungi seluruh suku, ras, dan agama di Indonesia. Untuk Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAD, selamat berjuang Jenderal. Jangan khawatir dengan framing opini di media sosial. Itu tugas saya dan ribuan teman lainnya yang punya harapan sama bahwa di negeri ini kita hanya mengenal satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya, yaitu tanggapan seorang Denny Siregar tentang ketegasan dan tentang kegagahan dari seorang Jenderal Dudung yang bersifat netral sebagai prajurit TNI dan tidak mau digentarkan oleh sekelompok orang-orang yang mengatasnamakan agama. Beliau tetap menjalankan tugasnya, bahkan tidak takut kepada siapapun yang mengatasnamakan agama. Nah, bagaimana kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung. Dan ya tentunya kita sebagai orang-orang yang berlogika, ya pasti menyadari bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Kalau dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, berarti dia mengerti bahasa setiap manusia. Apapun agamanya, apapun suku, apapun bahasa setiap orang, karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dia mengetahui dan dia mengerti. Bahkan isi hati kita pun Tuhan mengerti. Sebelum kita berdoa, sebelum kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan telah tahu isi hati kita. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saudara-saudara. Bahkan bahasa setiap bayi dia tahu. Katakan bayi yang baru lahir, ya Tuhan tahu bahasa mereka. Mungkin kita sebagai orang tua, ya tidak sepenuhnya bisa memahami bahasa setiap anak kecil ataupun bayi yang baru lahir. Tapi Tuhan sepenuhnya mengerti bahasa mereka. Bahkan ketika mereka ada di dalam kandungan ibu, Tuhan pun tahu bahasa mereka. Karena dialah Tuhan yang secara ajaib membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Jadi Tuhan itu tak terselidiki kebesarannya, tak terselidiki kuasanya, tak terselidiki mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, bagaimana Adam itu tidak mengalami
masa-masa seperti bayi. Adam itu diciptakan ya dari debu tanah. Ini juga adalah suatu keajaiban. Bagaimana Adam dan Hawa tidak mengalami masa-masa bayi. Nah, ini perlu kita sadari. Karena memang dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang tidak terukur. Dia adalah Tuhan yang besar. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita kecerdasan, dan video ini memberikan kepada kita pelajaran penting di dalamnya. Apa yang menjadi komentar saudara? Silakan isi di kolom komentar, komentar yang bijak dan komentar yang memberkati. Salam, Tuhan memberkati.